harus ideal sih setengah 2 sih udah selesai. Tapi ini telat 8 menit, nambah 8 menit lah. 13, 40 lah. Oke ya, udah izin ya saya rekam ya semuanya. Oke, lagi proses. Putar-putar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basingkat Kak Jibata. Harus. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya lihat Kak Juliandi datang lebih awal ya untuk mengapresiasi. Untuk Kak Juliandi, silakan pimpin doa. Kepada Kak Juliandi, saya silakan. Terima kasih sebelumnya Kak Fasil. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mungkin saya ingin menyapa untuk kawan-kawan dulu. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya. Jadi sebelum untuk Bu Titin sehat walafiat ya Bu Titin. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Bagi yang sama-sama berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Kak Fasilnya. Oke, terima kasih ya saya ucapkan kepada Kak Juliandi yang sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya hari ini kakak semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Untuk suara saya apakah terdengar dengan jelas? Aman. Oke, baik. Izin ya, saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Nampak kakak? Jelas nampak Pak. Oke. Baik. Siap ya. Apakah kurang besar atau cukup? Boleh di-zoomkan dikit Pak. Ya, oke. Silakan. Ya. Baik. Ya, sama-sama. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, kakak-kakak semua, ya kesepakatan kelas kita seperti biasa ya, sama-sama. Yang pertama menyalakan kamera, ya, menyalakan kamera. Yang kedua mematikan mikrofon, ya. Yang ketiga hadir seutuhnya. Yang keempat menghargai waktu bersama. Yang kelima memaksimalkan fitur chat, ya. Hari ini kita banyak di fitur chat ya. Yang keenam klik resen ya sebelum bertanya atau menyatakan pendapat ya. Yang ketujuh ya gangguan teknis adalah hal wajar ya. Kalau ada hal yang mengganggu ya mohon konfirmasi. Semua itu bisa kita maklumi. Halo Bapak Ibu semuanya ya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, itu tujuan dari kita sesi hari ini. Agenda kita pada sesi hari ini yang pertama backward design
ya. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya. Menurut Bapak Ibu, ya, dari skala 1 sampai 10, ya, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan Bapak Ibu, ya, atau kakak semuanya menulis di kolom chat. Ya, menurut kakak, ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan menggunakan fitur chat yang tersedia. Kak Husni 7. Oke. Kak Atika 7. Kak Yuliandi 6,5. Terus Kak Rangga 6, Kak Titin 6. Oke. Di sini ada dua jawaban yang sama, yaitu Kak Husni dan Kak Atika. Terus Kak Rangga sama juga 6 dan Kak Juliandi 6,5. Oke. Untuk yang 7 ya, Kak Atika atau Kak Husni yang ingin berpendapat pemahaman tentang kurikulum PJOK. Baik. Oke. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari awal dulu kita harus mengetahui fungsi dari kurikulum, bahwasanya itu sebagai gambaran visi dan misi kita dalam tujuan suatu institusi atau lembaga pendidikan kita. Jadi target kita sesuai dengan institusi kita atau lembaga kerja kita. Jadi menurut saya dalam penilaian PJOK itu kan kita sudah mengetahui dari dulu itu kan ada 3 aspek instrumen penilaian yang kita lakukan. Pasti pertama aspek kognitif, pengetahuan, psikomotorik, dan afektif. Jadi instrumen penilaian aspek kognitif berupa pengamatan kita dalam bagaimana anak mengetahui materi tersebut. Kemudian aspek psikomotorik berupa rubrik penilaian. Jadi ketika anak itu mengetahui, kemudian bagaimana dia berproses. Kemudian aspek afektif, segala sesuatu hal yang diketahui kemudian dipraktekkan menjadi suatu penilaian bagi kita dengan berbagai macam bentuk-bentuk soal. Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, kita kasih reaction dulu ya pada Kak Husni, luar biasa ya. Dimana Kak Husni berpendapat ya bahwa kita harus mengetahui 3 aspek terlebih dahulu. Ya. Yang pertama itu afektif ya. Yang kedua kognitif, yang ketiga psikomotor. Selanjutnya dari Kak Juliandi ya, 6,5. Oke, Kak Juliandi boleh memaparkan Kak Juliandi. Ya, terima kasih dari Kak Fasil. Jadi udah kedengaran enggak Kak Fasil? Siap pendengaran Kak? Ya, mungkin di sini yang ditanyakan seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Jadi di sini saya mengasih penilaian itu 6,5, dikarenakan saya pribadi sendiri bentar Pak. Siap, aman Kak.
Jadi kita lanjut lagi. Jadi di sini kalau saya pribadi sendiri, saya juga di sini masih dalam tahap pembelajaran juga, sambil belajar, sambil mengkaji juga. Bagaimana cara kita bisa memahami tentang kurikulum PJOK. Jadi di sini kalau saya bahas di sini, kita di sini lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan konsep gerakan pada siswa. Jadi untuk tujuannya juga di sini untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Jadi mungkin di sini kita berkesinambungan juga dalam pembelajaran untuk saya pribadi sendiri, agar saya sendiri juga dalam memahami pemahaman pembelajaran kurikulum PJOK dapat berjalan dengan lancar. Itu saja Kak Fasil yang mungkin dapat saya jelaskan. Oke. Terima kasih ya Kak Juliandi, di mana Kak Juliandi memberikan nilai 6,5 ya. Untuk yang baru bergabung silakan manfaatkan fitur chat ya. Berapa skala ya pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK ya. Baik, Kak Juliandi menghubungkan ya antara keterampilan, antara gerak ya, antara potensi, terus sosial emosional peserta didik ya, sehingga dengan menghubungkan keseluruhnya itu pembelajaran ya dapat berjalan dengan lancar. Oke, luar biasa sekali ya Kak Juliandi, kita kasih reaction dulu ya. Oke, selanjutnya nilai 6. Nilai 6 tadi saya lihat Kak Titin dengan Kak Rangga. Ya, salah satu bisa berbicara. Ya, Oke. Kak Titin mana Kak Titin? Kita berdua Kak. Ya. Ya, dan saya mewakili Kak Titin. Siap Kak Rangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Arif atas waktunya. Ya. Jadi pertanyaan menurut Bapak, Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Nah, di sini ditanyakan seberapa dalam pemahaman saya pribadi. Saya menjawab di situ cuma 6 pemahaman saya. Dari 1 sampai 10. Karena di situ tuh ada beberapa aspek tujuan pembelajaran di kurikulum itu, materi pembelajaran, pendekatan apa itu nama holistik apa segala macam tuh. Mungkin sebagian saya paham, bisalah paham benar bah enggak. Ada dari beberapa aspek itu memang sama sekali tidak paham. Itu maka saya beri nilai 1 sampai 10 itu saya cuma jawab 6. Nah, dengan mengikuti kegiatan PKG ini mungkin menambah skala itu, mungkin bisa 12 atau 14 gitu, Pak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rangga. Ya, luar biasa sekali ya pemahamannya ya. Mengapa Kak Rangga memberikan nilai 6 ya? Kak Rangga menyadari bahwa ada beberapa aspek ya, terutama materi dan pendekatan holistik, apalagi pemahaman bermakna ya Kak Rangga ya, yang belum begitu mendalam ya. Saya rasa dengan mempelajari antara modul 1.1 sampai modul 1.5 ada penambahan saya rasa. Karena di modul 1.1 ya sampai modul 1.5 ini sudah beberapa materi yang Kak Rangga dapatkan. Kalau bisa sebutkan salah satu Kak Rangga. Ini dapat menambah wawasan Kak Rangga. Kan pertama kan modul pembelajaran bereferensiasi. Betul Kak Rangga ya? Iya Kak. Ya, berarti menambah lagi ya Kak Rangga ya materinya. Sebelumnya kita masih asing ya mendengar pembelajaran bereferensiasi. Terus yang kedua kita itu berpikir ABT. Ya. Jadi dengan mengikuti kegiatan PKG ini setidaknya kita sudah memanfaatkan ya aset-aset apa yang ada di sekolah kita. Oke, terima kasih Kak Rangga, terima kasih Kak Juliandi, terima kasih Kak Husni yang sudah memaparkan jawabannya. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke. Baik. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, silakan kakak-kakak manfaatkan fitur chat yang ada di Google Meet.
Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau ada yang bisa menjawab langsung, silakan. Ya. Barangkali ingin berbagi, ya. Kalau ada yang, oke, siap Kak Fahrudin, saya persilakan. Mic-nya mati Kak Fahrudin. Oh maaf. Baik, terima kasih Kak Fasil dan kakak-kakak sekalian atas kesempatannya, dan mohon maaf saya telat masuk. Nah, berkaitan dengan apa pertanyaan ini, tujuan dari pelajaran PJOK yang menurut saya, yang saya ketahui, yaitu mengembangkan siswa secara holistik, baik dari segi fisik, mental, emosional maupun sosial, Kak. Mungkin itu saja, Kak. Jadi mengembangkan siswa secara holistik, baik dari segi fisik, mental, emosional maupun sosial. Itu saja, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ya, kita kasih reaction dulu ya kepada Kak Fahrudin. Kak Fahrudin tuh reaksinya berbeda dengan yang lain, ya. Ini pengennya reaksinya lop-lop, ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Fahrudin ya, di mana menurut Kak Fahrudin ya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah yaitu untuk mengembangkan peserta didik secara holistik ya, di mana aspek fisik ya, mental dan sosial itu diterapkan di sekolah sehingga terbentuklah pelajar siswa ya, terbentuknya peserta didik yang bermakna dan pelajaran itu berpihak kepada peserta didik. Luar biasa sekali Kak Fahrudin ya. Oke, saya lihat dulu selanjutnya. Kak Atika. Boleh Kak Atika? Saya pengen mendengar suara Kak Atika. Ya, pendidikan jasmani adalah mengembangkan secara keseluruhan kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan kegiatan fisik, tapi juga mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara utuh dan secara berkelanjutan dan seluruhnya. Oke. Terima kasih Kak Atika ya. Kasih kita reaksi dulu ya. Iya. Oke. Ya, hampir mirip ya dengan Kak Fahrudin ya, di mana Kak Atika berpendapat ya, di PJOK itu bukan hanya fisik saja ya, tetapi ada kegiatan sosial juga yang harus ya kita lakukan sehingga berkelanjutan ya, berarti continue ya, berarti ada pengulangan ya. Kalau pengulangan berarti harus terus-menerus dilakukan. Luar biasa sekali ya Kak Atika. Terus ada, saya baca Kak Tias bisa membangun kepercayaan diri dan lebih mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Oke, Kak Rangga meningkatkan minat olahraga anak. Terus Kak Juliandi merupakan pelajar yang menarik dan banyak dinanti oleh peserta didik kita. Selain itu, dengan adanya pembelajaran PJOK juga peserta dapat terlatih dari fisik dan mengembangkan prestasi di bidang olahraga yang ada di sekolah. Luar biasa sekali ya. Kak Rangga meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan. Oke, ini tujuan dari pelajaran PJOK. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Untuk memahami ya tujuan umum penting ya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran ya. Untuk mencapai tujuan umum ini ya, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam apa Bapak Ibu? Ada yang ingat? Menurunkan kemana Kakak? Ke dalam capaian pembelajaran ya, dan mempersilakan guru ya, guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam
Apa Bapak Ibu semua? Pembelajaran. Ya, Tujuan pembelajaran. betul, tujuan pembelajaran. Terima kasih Kak Fahrudin ya. Jadi pemerintah sudah menyiapkan CP. Kita sebagai guru menurunkannya ke dalam tujuan pembelajaran. Artinya ya, kakak-kakak sebetulnya itu mempunyai ruang di mana bisa menurunkan CP tersebut ya dan menerjemahkan dalam konteks kebutuhan sekolah masing-masing. Ya. Contoh ya, apakah sekolah Kak Farudin dengan Kak Atika itu kebutuhan sekolahnya sama? Tidak. Beda. Berbeda. Ya, berbeda. Beda. Beda. Jadi CP dari pemerintah itu diturunkan lagi menjadi TP. TP-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Oke, sampai di sini ya kakak-kakak untuk tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Ini kakak-kakak semua, apakah terlalu kecil tulisannya atau cukup besar? Nampak? Kecil Kak. Kurang besar Kak. Kurang besar Kak ya? Oke. Terlalu kecil. Siap. Segini cukup? Oke. Ya. Baik, kakak semua ya. Menurut capaian pembelajaran PJOK ya, kurikulum 2024 ya, kurikulum Merdeka ya, tahun 2024. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya, bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep ya, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ya, ini merupakan capaian pembelajaran ya, pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka tahun 2024. Oke. Baik, Ibu sekalian ya. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya ya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu semua ya. Oke. Apakah cukup jelas tulisannya Bapak Ibu? Oke. Jelas. Oke, baik. Pertanyaannya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mari? Silakan gunakan fitur chat atau raise hand. Selamat bergabung Kak Rapid. Belum paham semuanya. Oke, Kak Farudin belum paham semuanya. Yang lain, gunakan fitur kolom chat yang ada di Google Meet. Siap, Kak Rapid.
terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami? Ada sebagian yang sudah paham, ada yang belum. Oke, terima kasih Kak Wawan, terima kasih Kak Farudin. Kak Atika masih belum memahami ya. Baru 3. Ada lagi yang lain? Belum paham Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Belum begitu memahami karena perubahan dalam kurikulum tercepat ya. Terima kasih Kak Rapid. Kira-kira ada yang ingin berbagi Kak semua? Belum begitu memahami. Ya, terima kasih Kak Juliandi. Titin belum memahami. Oke. Baru 8 orang. Masih ada 4. Ya, saya pahami tujuan pelajaran adalah untuk menumbuhkan minat tadi untuk olahraga atau cari itu saya belum begitu paham. Siap. Terima kasih Kak Rangga. Yang belum Kak Usni ya. Kak Usni, Kak Tias ya. Oke. Baik, itu yang pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak-kakak, kalau ada yang ingin berpendapat, ya, saya silakan untuk raise hand, ya. Menyambung dari pertanyaan yang pertama tadi, ya. Tahu kita gunakan wheel of name? Barangkali rekan-rekan ingin berbagi, ya. Bisa tercapai. Terima kasih Kak Ronggi, Kak Farudin, ya. Kak Tias, jelas tetap tercapai, oke. Barangkali ada yang mau berbagi, ya. Ntar saya buatkan dulu. Oke. Kita coba spin ya. Sama kan kakak tampilannya? Kak Usni Anwar. Silakan Kak Usni. Dari pertanyaan tadi boleh ditampilkan Kak. Bisa Kak. Oke. Jadi dalam pertanyaan di sini saya lihat konteks kurikulum merdeka ya. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Berarti dengan menggunakan Kumer, apakah tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa dicapai? Iya. Menurut saya sih dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan contoh CP yang telah dituliskan oleh pusat. Jadi kita sebagai guru bagaimana mendayagunakan dan dari daya guna yang sudah kita lakukan atau
CP yang sudah digunakan sampai ke ATP bagaimana, apakah berhasil gitu. Maka mungkin guru dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengatur secara umum komponen-komponen pembelajaran sehingga terjadi keterkaitan tentang fungsi dan fungsi antara komponen-komponen tersebut, apakah pembelajaran tersebut berhasil atau tidak gitu, Bu. Menurut saya. Berarti bisa tercapai ya Kak ya? Ya, bisa tercapai. Yang penting bagaimana guru tersebut dapat mengatur secara umum komponen-komponen tersebut sehingga dapat saling terkait sesuai dengan fungsi pembelajaran tersebut. Oke, oke baik. Berarti bisa tercapai ya. Berarti Ya, kalau sudah tercapai, bagaimana seorang guru ya dari CP pusat itu nyampaikan bisa terjun ke lapangan menjadi TP? Apa yang harus Kak Husni pikirkan? kalau yang saya pikirkan nih, yang pertama pasti melihat Ya, modul pembelajaran yang sudah ada, kemudian mencoba menterkaitkan tentang aset-aset yang saya gunakan. Jadi kembali kepada aset sekolah kita, biasanya pasti agak berbeda dengan pembelajaran yang sebenarnya, atau biasa kita sebut modifikasi pembelajaran. Yang penting konteks dalam topik materi itu atau CP itu dapat berhasil. Makanya kita harus sebagai guru dapat mengatur secara umum komponen-komponen yang ada sesuai dengan aset-aset sekolah kita. Menurut saya mungkin begitu. oke. Terima kasih Kak Husni. Berarti Kak Husni juga harus ya melihat juga dengan kebutuhan di sekolah kakak ya. Ya, Kak. Ya, berarti kan antara sekolah kakak dengan sekolah lain apakah sama atau berbeda kak kebutuhannya? Pasti berbeda, Kak. Pasti berbeda. Berbeda. Bahkan Ba- tingkat pemahaman dari sekolah-sekolah pun pasti yang berbeda. Oke, berarti tadi kakak sudah berpikir ABT ya, termanfaatkan Hmm. apa yang ada di sekolah kakak. Oke, Ya, sip. Kak. Oke Kak Wahyu, ada yang ingin sampaikan Kak Wahyu? Oke, Kak, mungkin saya ada tambahan sedikit Siap Kak Wahyu. dari pertanyaan tersebut. Dalam konten kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Mungkin menurut pendapat saya itu bisa tercapai dari beberapa tahapan atau aspek lah. Yang pertama yaitu mungkin belajar berbasis proyek. Nah, itu kita harus bisa melibatkan peserta didik, harus terjun langsung dalam melakukan pembelajaran gitu. Kemudian penilaian yang fleksibel. Nah, yang ketiga yaitu mungkin penggunaan teknologi juga itu bisa berpengaruh tercapai atau tidaknya. Kemudian pengembangan karakter, fokusnya atau tidaknya peserta didik mungkin bisa berpengaruh tercapai atau tidak tercapainya pembelajaran tersebut, Kak. Mungkin itu, Kak. Tambahan sedikit aja dari saya. Baik, jawaban dari Kak Husni ya, ditambah lagi dengan pendapat Kak Wahyu ya, di mana Kak Wahyu kita harus fokus ke beberapa aspek, diantaranya ada 4 ya. Yang pertama kita untuk mencapai tujuan tersebut belajar berbasis project. Ya, berarti project based learning. Bukan begitu Kak Wahyu? Oke, yang pertama. Terus yang kedua, penilaiannya fleksibel. Betul, berarti kalau penilaian fleksibel itu otomatis kita sebagai guru harus memikirkan ya kebutuhan apa yang kita perlukan. Contoh dengan memanfaatkan aset yang ada. Betul kata Kak Usni. Oke, yang ketiga penilaian teknologi. Kalau untuk penilaian teknologi bisa kasih contoh Kak Wahyu seperti apa? Karena kita rata-rata untuk asetnya untuk teknologi kita memang agak ketinggalan lah yang di SD ya. Kalau untuk di tempat Kak Wahyu seperti apa Kak Wahyu? Kalau boleh berbagi Kak Wahyu. Kalau seperti di tempat saya, kayak untuk teknologi yaitu seperti kita memanfaatkan kayak laptop, fokus, dan kita menampilkan pembelajaran menggunakan fokus seperti itu, Kak. Oke, berarti menggunakan teknologi seperti laptop ya, proyektor ya. Ya. Apakah kakak misalnya menerapkan aplikasi untuk olahraga atau tidak? Saya aplikasi belum, Kak. Mungkin saya lebih ke video dan video pembelajaran, Kak.
Oke, sip, luar biasa ya. Terus satu lagi tambahan dari Kak Wahyu yaitu pengembangan karakter. Betul ya. Karena di era kurikulum merdeka itu karakter anak ya. Karena apa? Di karakter itu kan outputnya itu ke P5 ya, project ya. Dimana kita harus berpikir mengenai profil pelajaran sosial juga. Ya, ada 6 dimensi yang harus kita penuhi. Ya, terima kasih Kak Wahyu Setiadi. Oke. Selanjutnya saya lihat Kak Parudin ya ingin berbagi kepada Kak Parudin. Silakan Kak Parudin. Baik. Baik, terima kasih Kak. Nah, terkait tujuan-tujuan itu saya rasa bisa dicapai karena begini. Dalam membuat tujuan pembelajaran kita sudah dipandu menggunakan capaian pembelajaran dari pusat, Ya. dari pemerintah. Sehingga untuk membuat tujuan pembelajaran kita dianggap atau bisa lebih mudah dengan cara menganalisis tujuan capaian pembelajaran tadi. Ketika sudah teranalisis capaian pembelajaran, maka muncullah atau didapatlah tujuan pembelajaran. Nah, sementara kita ketahui kurikulum merdeka itu berdasarkan pembelajarannya itu tergantung, ya kan? Ya. Dapat disesuaikan dengan kemampuan atau perkembangan individu siswa. Oke. Berarti berpusat pada peserta didik. Jadi bukan tidak mungkin tujuan itu tetap bisa tercapai. Terima kasih Kak. Oke, luar biasa sekali ya Kak Parudin menambah wawasan ya, di mana Kak Parudin menambah lagi ya, sebelum kita membuat tujuan pembelajaran, hal yang harus kita ketahui, jangan lupa menganalisis. Luar biasa sekali ya Kak Parudin. Jadi capaian pembelajaran yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, kita sebagai guru ya, jangan lupa untuk menganalisis. Betul ya Kak Parudin ya? Betul. Setelah kita analisis ya, ingat kita analisisnya itu berdasarkan kebutuhan sekolah kita ya. Tadi saya tanya Kak Parudin dan Kak Atika kan berbeda. Berarti dalam analisis Kak Parudin dan Kak Atika harus benar-benar ya mengetahui kondisi sekolah ya, baik itu karakteristiknya sekolah, terus gaya belajar peserta didiknya, terus lingkungan sekolah itu juga harus dipikirkan. Benar ya, Kak Parudin sudah berpendapat, Kak Wahyu, Kak Husni, ya, Kak Wahyu, Kak Parudin ya, dan saya lihat juga ditegaskan sama Kak Juliandi, ya, Kak Wawan, Kak Atika. Yang perlu kita ingat ya sebagai seorang guru PJOK sudah disampaikan di awal ya, kita hanya menerjemahkan CP tersebut ya dengan konteks kebutuhan di sekolah kita masing-masing. Itu peran kita sebagai guru di sekolah. Dan ingat saran dari Kak Parudin bahwa kita CP itu harus dianalisis ya, baru mendapat tujuan pembelajaran. Oke, luar biasa sekali ya pendapat dari kakak-kakak hebat semuanya yang ada di grup ini ya. Oke, luar biasa. Lanjut kita masuk ke memahami tujuan umum penting ya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran ya. Untuk mencapai tujuan umum ini ya, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran ya. Dan mempersilakan guru ya. Kita sebagai guru dipersilakan ya untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran ya. Dimana dalam menurunkan tujuan pembelajaran itu kita harus menganalisis capaian pembelajaran tersebut ya. Ingat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah ya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pelajaran ya? Karena seringkali pengajaran itu langsung fokus pada materi ya, atau aktivitas yang harus dilakukan murid ya. Oke,
Ini tadi udah pertanyaan belum ya? Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana ya memastikan agar pengajaran kita yang lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran ya. Karena seringkali pengajaran itu langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid ya. Bagaimana kakak-kakak semuanya untuk memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Silakan manfaatkan kolom chat atau raise hand ya. Pertanyaannya, bagaimana memastikan ya agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran ya. Karena seringkali pengajaran itu langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid ya. Silakan kakak-kakak berkomentar atau menggunakan kolom chat. Kalau tidak, kita menggunakan wheel of name. Oke. Ini saya akan coba wheel of name. Oke. Oke, Kak Tias. Kak Rangga, saya rasa dengan itu tanya atau yang progres. Oke. Apakah Kak Tias ada? Oke. Izin Kak Fasil baru masuk. Siap, Kak Tias. Aku pertanyaan ini Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali banyak cara nih Kak ya. Ternyata bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Jadi sebelum kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran, sasaran ke tujuan pembelajaran, aktivitas yang sering kita lakukan memang benar kebanyakan itu langsung kepada fokus materi, sedangkan materi ini jangkauannya luas Kak. Jadi sebelum cangkupannya luas itu kita memberikan wawasan dulu gimana ya Pak, gimana cara bicara tadi ya. Intinya tuh kita tidak langsung masuk ke materi, harus ada aktivitas agar mereka tuh kayak ada gambaran tersendiri. Contohnya tuh kayak misal kita melakukan pembelajaran misalnya permainan bola kecil ya kan. Tujuan kita itu tentang melambungkan bola, melempar, menangkap. Tetapi di situ tidak langsung ke fokus materi. Kita harus memberikan wawasan, ini loh gambarannya tentang permainan bola kecil ini. Tidak langsung ke fokus materi gitu Kak. Berarti melakukan bentuk permainan dulu Kak atau bagaimana? Modifikasi dulu Kak, iya. Modifikasi permainan. Terus jadi kayak ada produknya dulu. Ini loh kayak gini, bolanya tuh seperti ini. Oh, berarti pengenalan dulu Kak ya? Pengenalan dulu mengenai. Iya, pengenalan dulu. Oke. Selanjutnya setelah pengenalan baru masuk ke materi gitu Kak ya? Baru atau gerakan lain? Iya, langsung ke materi. Oke, sip. Terima kasih ya. Permainan dulu Kak. Oh, permainan ya. Iya. Pengenalan. Baru permainan ya. Permainan. Jadi mereka tuh tidak langsung ke fokus materi, masih ada wawasan-wawasan gambaran mereka gitu. Oke, baik. Karena kan sebagian anak itu memang ada yang belum pernah memainkan. Karena saking sekarang itu lebih suka gadget gitu Kak. Iya. Jadi permainan-permainan zaman dahulu kala tuh banyak yang tidak tahu, terutama kayak kasti. Seperti itu Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Tias. Ada lagi Kak Tias? Cukup Kak. Oke, baik. Kak Tias ya yang pertama itu melakukan pengenalan dulu ya. Pengenalan permainan yang akan diajarkan ya. Yang kedua
Kak Tias itu melakukan permainan. Ya luar biasa Kak Tias ya. Semoga dengan trik yang Kak Tias lakukan, tujuan pembelajaran itu tersampaikan. Oke, terima kasih Kak Tias. Saya lihat Kak Rapid ya. Kak Rapid raise hand ya. Ya Kak. Ya, silakan Kak Rapid. Alhamdulillah. Barangkali ingin berbagi. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Mohon izin waktunya sebentar kawan-kawan. Mungkin saya sedikit menambahkan aja ya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar tepat sasaran dalam tujuan pembelajaran. Mungkin hal ini bisa diketahui dari pengetahuan para peserta didik tentang materi atau kegiatan praktek yang kita sampaikan. Apakah benar-benar mereka itu pengetahuannya sudah sampai secara menyeluruh. Kemudian dilihat juga dari keterampilannya, bagaimana mereka mengembangkan keterampilannya dari materi yang didapatkan. Kemudian dari sikap dan nilainya, mungkin dengan cara kita mengevaluasi hasil kegiatan prakteknya dan lain sebagainya, dan nilai yang dicapaikan. Dan berikutnya, ini penerapannya dalam kehidupan nyata atau di kehidupan di lingkungan sekitar sekolahnya lah, itu mungkin yang utama ya Kak ya. Apakah mereka sudah sesuai dengan pembelajaran dan penerapan kepribadiannya dalam kehidupan nyata. Kemudian yang paling penting adalah kita dapat melihat bagaimana karakter peserta didik ini berkembang ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu aja Kak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rapid ya. Kak Rapid menegaskan lagi ya. Kita sebagai guru ya, kita harus juga memberikan ya. Saya lihat kalau udah dari praktik, keterampilan sikap, nilai evaluasi ini masuk ke modul ajar atau perangkat pembelajaran Kak Rapid ya. Ya, siap Kak. Berarti Kak Rapid agar pengajaran yang lakukan benar, berarti Kak Rapid langsung ya menerapkan di rancangan pelaksanaan pembelajaran atau di modul ajar. Itu saya lihat dari paparan dari Kak Rapid. Luar biasa sekali ya Kak Rapid. Jadi dengan mengetahui tujuan pembelajaran, Kak Rapid langsung terapkan di modul ajar atau di RPP. Ya, kasih aplaus dulu ya untuk Kak Rapid ya. Ada lagi yang lain? Ingin berbagi? Kak Wahyu? Ingin berbagi ke Wahyu lagi? Mungkin menurut saya itu bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, yaitu kalau menurut saya yaitu pahami dulu kebutuhan peserta didiknya apa itu Kak. Nah, kalau kita udah paham kebutuhan peserta didiknya apa, baru kita lanjutnya yaitu ke tujuan pembelajaran yang jelas enggak tujuan kita. Nah, kemudian kalau sudah jelas, baru kita pikirkan metode mana yang harus kita pakai. Nah, kalau metode sudah kita pilih, kemudian berikan umpan balik. Umpan balik yang konstruktif lah, atau yang umpan balik yang yang perlu mereka kembangkan, seperti itu Kak gitu. Mungkin itu ya Kak, tambahan sedikit dari saya. Oke, terima kasih Kak Wahyu ya. Ini menambah lagi ya. Berarti di dalam rencana atau modul ajar itu kita harus menambahkan umpan balik ya. Dan tidak lupa kegiatan terakhir apa Kak? Supaya kita berkembang di dalam dalam kakak membuat RPP atau modul ajar. Refleksi. Evaluasi Kak. Evaluasi dan refleksi ya, betul. Iya. Refleksi lah yang sering kakak-kakak lakukan ya setelah mempelajari modul ya. Saya coba baca yang di kolom chat ya kakak. Kak Farudin dengan cara merancang tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan. Dengan memilih metode dan aktivitas pembelajaran yang relevan ya. Sama dengan Kak Wahyu ya. Kak Husni dengan cara melakukan asesmen diagnosis awal. Betul ya, seperti yang diungkapkan Kak Wahyu ya. Karena apa? Kita harus pahami dulu kebutuhan peserta didik ya. Misalnya peserta didik itu senangnya di auditori ya.
kita sebagai guru jangan paksakan harus kinestetik, ya. Berarti kita harus ke auditori, ya. Itulah asesmen diagnostik awal yang kita terapkan. Oke. Kekuatan. Oke, untuk kekuatan dan kelemahan, kakak-kakak bisa analisis dulu ya. ABT-nya seperti apa, ya. Ketika melakukan apersepsi terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan sehari-hari yang kontekstual, betul juga, boleh juga ya. Karena dengan apersepsi, peserta didik akan mengingat kembali materi yang pernah diajarkan. Oke, Kak Wawan, tujuannya adanya pembelajaran yaitu agar siswa bisa memiliki pengetahuan baru, mendapatkan perilaku yang baik, dan ada hal yang dikuasai peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Oke, dan Kak Titin, dengan cara merancang pembelajaran dengan sebaik mungkin. Guru tidak boleh datang telat. Guru menjelaskan tentang materi terlebih dahulu berupa buku atau alat peraga. Alat bantu untuk membuat murid menjadi tertarik sehingga pembelajaran menjadi efektif, dan tidak lupa untuk memberikan sesi pertanyaan. Kemudian memberi umpan balik dan evaluasi terhadap pembelajaran tersebut. Wes, luar biasa sekali. Rata-rata yang kakak utarakan ini berhubungan dengan modul ajar atau RPP yang akan kita gunakan dalam saat pembelajaran. Ya, saya sekedar memberikan penguatan ya, di mana ya bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pelajaran ya. Yang pertama, kita harus merumuskan ya yang telah diungkapkan Kak Farudin ya. Harus merumuskan tujuan pelajaran yang jelas dan spesifik ya. Di mana tujuan pembelajaran itu kan kita harus menggunakan kata kerja operasional ya. Di mana kata kerja operasional itu kan kita berdasarkan taksonomi belum ya. Terus jangan lupa dalam tujuan pembelajaran itu kita harus mengandung unsur ABCD. Ya, di mana A-nya audien, B behavior, C condition, D degree ya. Selanjutnya setelah sudah merumuskan tujuan pembelajaran, kita membuat rencana ya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang detail ya. Di mana di situ ada aktivitas terdidik ya, media pembelajaran yang kita gunakan ya. Jangan lupa asesmen ya. Setelah asesmen, kita masuk melakukan penilaian yang berkala ya. Penilaiannya itu kita menggunakan penilaian formatif ya, sumatif ya, dan penilaian lain, misalnya tes tertulis ya, project ya, presentasi atau portofolio. Dan jangan lupa kita melakukan refleksi ya. Dan jangan lupa memberikan pembalik ya yang telah diutarakan rekan-rekan tadi ya. Dan jangan lupa melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran ya. Jadi peserta didik itu kita harus libatkan agar yang kita lakukan itu berdasarkan kemauan atau kebutuhan peserta didik, yang mana telah Kak Husni singgung di komentar, yaitu asesmen diagnostik awal. Oke. Terima kasih kakak-kakak hebat semuanya ya, untuk telah berhasil menjawab ya bagaimana memastikannya itu ya. Selanjutnya ya, kita sudah belajar tentang backward design ya, di mana dalam proses backward design itu memiliki 3 tahap ya. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran ya. Setelah mengidentifikasi, kita menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran ya. Pesan kunci ya, backward design ya merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru ya menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Itu pesan kunci dari backward design. Oke. Oke. Kita masuk ke aktivitas penyusunan program PJOK.
Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ya. Kurikulum berbasis standar, ya. Manakah, ya, yang benar definisi di bawah ini, ya. Oke. Saya kerjakan dulu ya. Nampak tidak Kakak? Apakah nampak Kakak? Oke, sip. Terima kasih Kak Rapid ya. Nampak Pak, Oke. nampak Pak. Untuk yang pertama, benar atau salah? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul atau salah? Salah. Salah? Salah. Salah atau betul? Silakan kakak-kakak gunakan fitur kolom chat untuk menjawab pertanyaan. Oke. Silakan kakak-kakak memanfaatkan fitur chat yang ada. Kak Bahri salah. Oke. Salah. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah. Oke. Oke. Yang ketiga. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap. Apakah benar atau salah? Benar. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, kakak semua, ya. Jadi, ya, jawaban kakak inilah, ya. Komponen kurikulum pada satu pendidikan pelaksanaan kurikulum mereka. 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, 3. Pembelajaran asesmen, 4. Penguatan perangkat ajar, 5. Kurikulum satuan pendidikan. Jadi, ya, untuk jawaban nomor 1 itu salah, ya. Jawaban nomor 2 juga salah, ya. Jawaban nomor 3 benar. Ya, jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, yaitu meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap, ya. Selanjutnya, komponen kurikulum pada suatu pendidikan ini, ya. Yang pertama, struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, dan kelima kurikulum satuan pendidikan. Ya. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, ya. Ini pada tahun 2022. Sekarang sudah ada yang terbaru 2024. Oke. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya. Ini yang merupakan suatu pertanyaan. Pasti ada yang bertanya, mengapa harus berbeda? Ngapa tidak sama ya? Misalnya sekolah Kak Bahrudi dengan Kak Atika harus sama. Ini karena apa? Yang pertama, agar bermakna. Yang kedua, kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ya, jadi kebutuhan itu kita harus mikirkan peserta didik dan satuan pendidikannya.
Ini juga bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya. Kalau di pegunungan dengan di laut, di samping pantai kan berbeda karakteristiknya. Contohnya kita mau mengadakan misalnya contoh untuk pengawetan makanan ya atau ikan ya. Kalau di laut atau di sungai kita pengawetannya pakai ikan. Kalau dari pegunungan kita manfaatkan lain yaitu dengan pengawetan contoh tanaman yaitu sawi contohnya ya. Betul. Jadi dengan adanya kurikulum satuan pendidikan ini ya kita bisa berkreasi ya sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Oke, kita lanjut. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ya, ini akan saya share ya, share link Figma ya. Ada yang masih nyimpan link Figma kemarin, Bapak Ibu? Nggak ada kak. Tidak ada ya? Tidak ada. Ntar ya, saya akan Hilang lah kak linknya. Oke, sip, aman Kak. Bentar, saya akan cek lagi. Oke. Saya akan kirim di kolom chat ya. Silakan kakak-kakak ya mengisi ya. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan 1 dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke. Kakak-kakak silakan ya. Seperti biasa Control F ya. Cari modul 1.5 ya. Dicari sini ya. Arahkan kursor. Modul 1.5. Oke. Ya. Akan diarahkan di modul 1.5. Ini Kakak. Oke. Kak Wawan sudah masuk ya. Ini ada 3 pertanyaan. Oke, silakan kakak berkreasi ya. Soalnya sudah ada di Figma Kak Atika. Ada 3 soal. Ya, soal yang pertama yaitu bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pembelajaran pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Oke. Silakan kakak-kakak. Kak Wahyu sudah ada, Kak Rapid sudah ada. Bisa diketik kakak-kakak atau tidak? Mohon konfirmasi. Bisa kak, bisa. Oke, siap. Terima kasih Kak Wahyu. Siap, terima kasih Kak Rapid. Gunakan akun yang kemarin kakak masuk ya. Jadi tidak perlu registrasi lagi. Otomatis dia akan terekam. Kak Usni ya, Kak Usni udah mahir lah nampak nih Kak Usni nih. Masih belajar Kak. Jangan digerakkan lagi lah. Siapa menggerakkan ini? Siapa geser soal? Kak Dias. Waduh, bentar.
Enggak soalnya enggak Iya, 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 bentar, bentar. Bentar, bentar ya. Padahal udah saya kunci dah. Wawan kali gak ini yang geserin Wawan. Enggak, Wawan enggak ada nih, enggak terdetek Wawan nih. Hilang lagi. Kalau sudah selesai, kakak kunci itunya, sticky note-nya. Aduh, ini Wan, Kak Wawan, jangan digerakkan Kak Iya. Wawan. Nggak ada. Nampak Kak Wawan? Ah, Dalam nggak ini, juga. Wawan. Berubah lagi nih. Oke, bentar. Hilang Kak soalnya hilang. Bentar. Soalnya hilang ya? Hilang. Bentar. Kenapa pindah-pindah nih? Dah, tertimpa Kak. Ada yang ubah tuh Kak. Dah, saya besarkan lah. Nah, ada yang gerakkan lagi. Kak Usni. Salah gerakan Kak Usni. Arif, besarkan punya saya. Yang mana punya Kak Titin ntar? Sama kayak punya saya gak minta besarkan Kak. Kak Wawan nih Kak Wawan. Ntar Kak Wawan. Mana, Kak? Saya besarkan dulu ya. Ini Kak Wawan nih Kak Wawan. Besarkan lu. Oke. Ini punya Kak Wawan. Banyak Kak Wawan sampai 3 Kak Wawan. Saya hapus satu ya. Karena hilang. Oke. Ntar punya Kak Tias kan? Ntar jangan gerak Kak Tias. Biar saya besarkan dulu. Kak Tias. Saya besarkan dulu Kak Tias. Oke. Oke. Saya gak Bang Arif. Ntar saya cek dulu. Ntar ya. Ini Kak Titin. Oke. Kecilnya. Dah. Dah besar Mana tuh. bisa itu? Ini saya mana, Pak? Ini Kak Titin. Oke. Mana punya Ini saya? saya geser Saya sini Kak mana, Titin. Saya geser sini Kak Titin. Mana punya saya? Oh iya. Punya siapa? Yang kias. Dia sudah nih Kak. Udah saya besarkan nih. Oh warna ungu ya? Punya Iya. saya Wawan. Oh iya. Punya siapa lagi Kak? Punya Wawan. Kak Wawan. Ntar. Ini Kak Wawan. Ntar. Saya ubah warnanya ya Mana Kak. yang Wawan? Ubah warna lu. Dah. Ini Kak Wawan nih. Oke. Kak Rangga sudah bisa. Oke. Kak Parudin sudah. Kak Rapid sudah. Kak Atika lagi ngetik. Kak Wahyu di sini Kak Wahyu. Nih Kak Wahyu. Saya besarkan nih Kak Wahyu ya. Biar Kak Wahyu lebih enak. Oke. Soalnya yang mana, Kak? Ini Kak Di ada atas kah? ada. Boleh dibaca pun Yang bagaimana Bapak? Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian pengembangan kurikulum? Itu yang pertama. Punya Kak Titin, saya kecil. Jangan digerakkan Kak Usni. Oke. Bagaimana? Oh, Kak. Kalau mau aman Kak Parudin, tulis nomor Kak Parudin biar nanti bisa disurapikan Kak Parudin. Ah, di sini. Oke. Oke. Saya geser dulu Kak Parudin ya. Oke. Kak Wawan belum diketik nih. Belum. Kak Rangga sama. Belum, Kak. Oke. Gimana? Laptop baru harus semangat Kak Rangga. Apa nih? Tahu ya. Saya tak pakai peno dia Bang Rangga. Ya, kayak. Hujan lebat ini. Di mana Kak hujan? Ini lah. Oh iya. Ini lam. Bang Wahyu. Alah ngaco Bang Wahyu nandak kelena. Enggak nampak ba. Dijumkan jak Kak Titin, dijumkan. Dijumkan Ada apa mah? kanan kiri. Ada apa mah?
Tidak apa-apa, yang penting jangan ganggu punya yang lain ya, aman. Nanti saya kerapikan. Oke. Saya kau geser-geser punya orang Tin. Iya. Keluar. Weh. Aku nggak nanti hilang ah. Kalau hilang, Udah. back-kan dari masing-masing punya ini, yang punya akun. Yang mana? Ya. Lalu hilang semua. Kita kok Kayak layar teh. nih. Putih semua layarnya. Bentar. Ada yang mindahkan. Bentar. Oke. Lah ada Bi. Oh, Wawan, mindahkan nih. Memang malu. Bentar. Emang kucing garong. Bentar. Bentar kakak, Oh, saya pindahkan dulu bentar. Iya. Saya izin pindahkan bentar ya. Udah dipindahkan ke Usni dah. Makasih Kak Usni. Tangan panas enggak? Tangan lawan ini panas. Kucing garong mana nih? Dasar. Baju tebang Wawan. Hah? Diam lo. Fokus lo. Dia kebanyakan pakai gamis kemarin dah. Yang mau minum sambil minum enggak apa-apa. Apa kabar Bang Igit ini ya? Ya saya tanya. Mana benda ni senyap. Tekan back tu yang mana maksudnya Kak Arif? Bentar Kak ya. Nih Kak, masuk di edit, ada undo atau control Z. Di tampilan meet saya nampak tak Kak? Masuk, nampak. Di sini di pojok kiri file edit, maaf, undo. Undo. Oke. Bisa enggak Kak? Edit. Undo. Nggak ada nih. Jadi enggak? Nggak ada. File edit. Undo. Pak Arif, Ya. boleh minta besarkan punya sayur yang di bagian 2 Mbak? Wai, kau masak Yang masak mana tu? Tin, sini Tin. Oke. Oh, Terima kasih. dari Kak besarkan Tika. Kak Atika. Ya, makasih Kak Atika. Ini kolaborasi yang luar biasa Punya nih. putih Kak Tika sekalian Kak Tika. Tang mana? Ada nama kusian warna biru. Mulai titik lo. Boleh mau Boleh cari titik dulu. mana? Kak Farudin Titik Karapit dengan ini layar. ngapu berdua nih dekat-dekat ini. Oh, yang ke sini sebelah sini. Dia mau ngajak Aduh, ngomong sini baik. Gula mau bersaing Ini sih kan, tak Mas. kan. Nanti Wawan. Saya masakkan punya seorang Maya. Nah, ini Wai Wan. cikgu ni. Ingat Wan. Bawa jam. Bahagia bujur dia kan. Oh. Oh ini. Ya Allah. Dah. Ya lah laju kak. Soal umur 2 ya belum.
Laju tidak nih. Jangan. Tinggal ketik bawah nih. Iya lah, tinggal ketik ujo mah. Hapus ya kawan. Kemana? Cop. Punya kuti mana Kak Tika yang nomor 2 teh? Ah, masak ketik. Ini tiga. Nggak, apa dua tuh? Punya siapa? Saya kok suti masak, suti ada berarti ya? Ini masih ada space kosong nih di sini. Ada punya Tias teh. Suti Ada berarti nama. Pak. Ini ada Tias nih. Ini ya. Ini Tika. Belum nampak. Ada. Dia teh kapok di mana? Kalau Punya yang biru nih bakal masak kan Kak? Sini. Ani. Dia bangkon. Dia mau. Baik tidak nih. Oh, Kak, aku pertanyaannya. Oh, Kak, ngejum tuh gimana ngejumnya tuh? nih Kak, Kontrol apa? ini Kak nih. Ini Tambah sebelah nih. tanda tanya nih. Kontrol plus nih. Kontrol plus Mana, Mas? tambah plus. Nih Kak. Plus gitu. Ada. Ada Kak. Ada yang di aku tuh. Ini Kak. Tanya Mbah ya. Oh, ke Pak Mad ada. Di sebelah tanda tanya. Buangkan ke laptop ya. Sebenarnya kakak, kalau kakak mau lebih cepat buat kontak ini ya, contoh ya. Ini kan kotak nih. Misalnya punya Kak Wahyu ya. Mau izin ya Kak Wahyu. Oke. Kakak klik kontrol dengan D bersamaan. Nah, ini otomatis dapat 2. Ini tinggal ubah. Oke. Tinggal ubah isi apa dah selesai. Oke? Lebih simpel. Kalau misalnya kakak pengennya besar, contohnya punya Kak Wawan nih kan besar nih, kontrol D, sama besarnya. Itu cara simpel gitu kan, cara simpelnya. Kalau kakak mau kreasi tinggal tarik juga sama, bisa. Tapi ukurannya otomatis kecil. Silakan berkreasi yang mana lebih enaknya. Oke. Kak Tias? Mana Kak? Nomor 3. Nah, coba arahkan mouse kakak ke punya Kak Wawan. Oke. Arahkan ke Kak Wawan. Bisa kau hapus ya. Enggak dihapusnya. Kalau saya buat duplikat loh bentar ya. Nah, dah. Dah arahkan yang ini ya tuh. Klik. Nah, klik ini ya kayak oke, klik Ctrl D Kak, Ctrl D. Sama-sama. Nah, coba gerakkan, geserkan. Nah, kan bisa. Oke. Silakan Kak Tika bilang besarkan Kak Tika. hapus saja yang punya Kak Wawan ini dihapus. Ya, dihapus. Klik. Ini bukannya. Ctrl A. Bukan yang nomor 3. Oh, bukan. Nanti hapus semua tuh Kak Tias, salah Kak Tias. Nih. Yang ini Kak Tias, nah ya. Klik 2 kali. Klik 2 kali di sini. Mana nomor 3 itu? Nah, nyanam di atas kakak mah. Ya. Ah, sip. Oh, kan berubah namanya yang Tias. Oke. Bisa Kak Tias? Aman. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Itu cara yang simpel, tapi sebenarnya tidak boleh di harusnya nariknya pakai sticky note.
Kak Wawan nomor 1 udah Kak Wawan? Sudah? Oke, berarti yang nomor 3 enggak ada ya? Cuma 3 ya? Belum Oh, selesai, belum oh selesai. selesai kah? Mau saya Belum, saya masih geserkan mau dulu ya. ngetik. Oke, siap. Mau merapikan saja saya. Oke. 2, 4, 5, 6. Kurang 1 kita nih. Siapa yang belum komentar 1 ya? Iya, tinggal masuk nanti tentang Kak Husni ngetik yang nomor berapa Kak Husni? Yang oh iya. Sekarang enggak. Oke.
Kak Arif, Ya, punya saya yang di nomor 3 itu panjang ke bawah. bentar ya, saya bantu Panjang ya. lebar. Saya bantu ya. Sama kali panjang. Punya siapa? Bentar ya, saya coba bantu Kak Tia dulu bentar ya. Iya. Oke, punya Kak Wawan nggak? Satunya? Enggak masalah kan, lebih dari kotak kan? Enggak, nanti saya arahkan Kak. Aman. Oke, siap. Panjang banget tulisannya. Bentar. Jadi kita bantu. Bentar ya. Bisa gopo, barang gini nih bisa gopo. Mau tenang. Tenang. Oke. Nah, punya. Ada apa pertanyaan Kak Arif? Ya. Pertanyaan keempat apa? 3 mah deh. Apa yang 4? 3 mah deh. Dia dan tanta. Ada tiga. Oh gini. Bentar ya, saya nolong punya bukti bentar ya. Soal dia punya Neng Tias 4, punya Bang Angga 4 jawabannya. Kok ngetik ulang Kak Tias? Belum selesai Kak Tias? Mana ada ngetik ulang teh? Oh, belum selesai kan nih? Yang mana? Yang tadi nih. Udah panjang tadi tuh hijau. Bentar ya. Biru. Ini kan? Hijau udah lain mati di ini. Bukan. Ini kan? Nih. Dengan nih. Ini siapa nih? Dengan nih. Mana ya? Dengan yang di ini nih, yang di saya gerakan di tampilan nih. Bang Husni, nah, Ini kayak Bang Bang Husni. Hah? Hah? Oh, Kak punya saya tuh warna Oh, biru, ini. hilang aminya. Siapa yang hilang kami saya yang panjang lebar teh? Ini yang panjang lebar ini nih. Di saya nih yang Mana? ini yang di tampilan nih. Ayo. Nih. Tak pendek ke? Pendek mah gue. Panjang. Udah. Nih jawab isinya. Dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman. Panjang pendek. Ini kan? Enggak, bukan ah. Ini yang Panjang gitu tampak. Iya, ada gitu sehingga mendapat inspirasi dan ide dalam Iya, ada nih. pengembangan kurikulum. iya ada nih. Ayo yang Dah silakan Kakak. Kak Arif, Iya. punya saya dah 3. Waduh. Oh iya, punya putri pas nenek. Bisa? Aman semua? Oke. Bukan mak. Oh. mana biruku tadi teh? Biru di langit. Nah, yang udah dikecilkan ke Arif, mana bilang? Di atas. Aneh. Kali mau menambah-nambah nya. Oke, Kakak, kita masuk. Ya, saya sudah membaca ya beberapa pendapat dari kakak-kakak semua ya. Woi, satu muat deh.
Letih bocor nampak. Nanti tengok dari anaknya. Kak Tias paling atas, Kak Tias. Nih Kak Tias. Ngantor plus Nah, nyenap ikutin naik ambil nanti. Nih Kak Tias. Oke. Silakan berkreasi Kak Tias. Mak, kotak terus basah isi paling kecil. Saya geser dulu punya Kak Usni. Maaf ya Kak Usni. Oke, ya Kak Parudin ya dengan cara mencapai pembelajaran yang didapat dari pemerintah, kemudian merumuskan tujuan belajar PJOK sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Kak Rapid menganalisis kebutuhan, perencanaan kurikulum dan pengembangan materi dan sumber daya. Ya, Kak ini siapa nih soal satu nih? Kak Atika ya. Kak Atika beberapa langkah yaitu analisis kebutuhan, menentukan tujuan pelajaran, menentukan materi, mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pembelajaran. Ya, Kak Wahyu menganalisis kurikulum yang berlaku. Oke. Nomor 2, apa saja yang selama ini Pak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai? Hal yang sangat bernilai untuk menjadi murid di kelas PJOK adalah kesehatan dan kebugaran fisik, kualitas dan fair play, disiplin dan tanggung jawab, kerjasama, tim dan kolaborasi. Itu Pak Farudin. Pak Rapid, hal yang paling menarik, yang paling penting yaitu sportivitas, kedisiplinan ya serta pengetahuan kesehatan. Kak Wahyu, aktivitas kebugaran fisik, rasa tanggung jawab, disiplin, dan sportivitas dalam melakukan kegiatan olahraga. Kak Titin, harus tepat waktu, bertanggung jawab, disiplin, sehat jasmani rohani. Oke. Kak Atika, pendekatan komprehensif, kerjasama tim, sportivitas, tanggung jawab tim. Kak Juliandi, keterampilan fisik dalam mengembangkan kemampuan motorik dasar seperti lari, lompat, lempar, dan tolak untuk bagi jenis belajar olahraga. Terus kerjasama tim, terus kesehatan, kebugaran, kesadaran lingkungan yang harus ditanamkan. Untuk Kak siapa nih? Kak Tias, keterampilan fisik, kesehatan, kebugaran, kedisiplinan, menanamkan rasa tanggung jawab. Ini Kak Usni mengembangkan dan meningkatkan kebugaran fisik, ya, tetapi juga aspek mental sosial kerjasama, membantu karakter peserta didik dan bertransaksi Pancasila. Sini Kak Rangga, itu keterampilan dan mengembangkan kemampuan fisik, memahami betapa pentingnya pola hidup sehat, menerapkan pola makanan bergizi, ya. Luar biasa sekali ya. Terus bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan? Kak Rangga itu kerjasama tim, penyusunan RPP. Terus Kak Rapid mengevaluasi kurikulum. Yang kedua mengembangkan bahan ajar. Kak Wahyu menganalisis kurikulum. Terus pembelajaran basis proyek, fleksibilitas dan kolaborasi antar siswa. Kak Atika menganalisis kurikulum. Yang kedua melakukan pembelajaran. Yang ketiga guru hanya sebagai fasilitator. Ya. Kak Tias mengidentifikasi apa yang menilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman. Kak Juliandi menentukan tujuan yang jelas, terus menentukan kompetensi dasar, memilih materi yang relevan dan menyusun program PJOK. Selanjutnya Kak Usni menganalisis dan mempelajari kurikulum dan mengembangkan pengetahuan. Oke, terima kasih kakak hebat semuanya ya. Yang harus kakak pahami yaitu 6 faktor ya. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik terdidik. Yang dua konteks, yang ketiga waktu, yang keempat alokasi jam pelajaran, yang kelima cakupan dan tahapan, yang keenam teknologi ya. Itu 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Oke, selanjutnya ya aktivitas ketiga ya. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional ya. Menurut Bapak Ibu ya, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Oke, ada yang ingat? Ada yang ingat, kakak? Barangkali ada yang ingin bercerita sedikit ya. Kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan PJOK. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ada yang ingat kata kuncinya? Ada yang ingin menjawab? Ya.
kata kunci ya. Ya, kakak semua ya. Yang pertama, fokus pada materi esensial ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter ya. Untuk fokus pada materi esensial yaitu muatan ya yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Untuk pengembangan kompetensi dan karakter ya. Pengembangan kompetensi ya, sosial ya betul, ya emosional dan moral peserta didik. Selanjutnya, fleksibilitas pembelajaran yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pengembangan kompetensi peserta didik ya, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik peserta didik ya. Ya. Ki Hajar Dewantara ya menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik ya agar mereka dapat mencapai keselamatan ya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Neng, mau minjam cepul ke Neng? Agar dapat Neng. Agar dapat memperbaiki lakunya ya, bukan dasar hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru hanya menuntun ya segala kodrat Tes suaraku masuk yang ada pada anak. Iya, sudah masuk. Ya. Oke, kakak-kakak. Mohon maaf ya, ada gangguan nampaknya ya. Soal saya tak dengarnya tadi ya. Iya, enggak ada suaranya, Kak. Oke, Ada suara, Kak. Senyap. mohon maaf. Oke, siap. Nggak ada yang komentar. Oke. Baik kakak-kakak ya, menurut ya Bapak Ibu ya, tadi yang pertama kita ulangi lagi ya, fokus pada materi esensial ya. Yaitu fokus pada materi esensial yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat ya. Kak, zoom sedikit, Kak. Soalnya agak kecil. Oh iya ya, siap. Terima kasih, Kak. Oke, Kak. Oke, sip. Oke. Sip. Ya, sip. Sip, man. Ini udah. Ini yang tak tampak jadinya. Ya, ini udah tadi ya. Oke. Ini kakak. Mohon maaf, nih akan dikecilkan lagi. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke, ya. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, oleh sebab itu kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ingat kakak-kakak semua, kita hanya menuntun ya. Anak itu sebagai kertas putih. Oke. Pada akhir sesi kita hari ini ya, kakak-kakak semua, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum mereka serta keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara ya. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak mampu menghadapi menyusun program PJOK yang berkualitas dengan Big Word Design. Oke. Oke, terakhir terima kasih.
selesai ya kakak. Sebelum selesai seperti biasa kita berdoa dulu. Oke. Saya serahkan kepada Kak Rangga untuk memimpin doa. Kepada Kak Rangga saya persilakan. Baik Kak. Mampu saya disuruh Kak. Baik kawan-kawan, karena Kak Arif menugaskan saya untuk memimpin baca doa sebagai penutup pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Kak Arif, waktunya sudah diberikan ke saya. Dah kawan-kawan, kita mulai untuk berdoa ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Rangga ya sudah memimpin doa. Sebelum akhir kegiatan biasa kita foto bersama dulu. Siapa yang bersedia kakak untuk memimpin sisi pemotretan? Kak Farudin ya? Oke, saya saja. Oke, siap. Terima kasih Kak Farudin. Ya, Baik. Kak Farudin. Baik kakak-kakak sekalian, siap, open kamera. 1, 2, 3, 4. Tar, 1, 2, 3, 4. Oke. Terima kasih Kak Farudin, kakak semuanya. Salam hebat ya, salam kompak selalu ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi hari ini banyak kekurangan. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laju Kak Tika. Baik. Yes, jadi deh kita bikin baju nih.